supaya tidak terlalu mengawasi. Orang berobat itu di mana-mana rumah sakit, bukan dukun. Kalau kawan-kawan penonton pasti tahu lah kemana arah pembicaraan ini. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah penyetor devisa terbanyak ke Republik Indonesia dari sektor pertambangan. Pertambangan yang ada dari Kalimantan Timur sangat pesat perkembangannya. Namun menjadi ironi ketika pembangunan yang ada di Kalimantan Timur jauh sekali tertinggal dengan daerah Pulau Jawa. Hal ini adalah bagian daripada pil pahit yang harus kita telan. Dikarenakan banyaknya masih ada poin-poin atau lubang bekas tambang yang menganga di Provinsi Kalimantan Timur ini. Sebentar dulu. Asal apa kamu ngomong kayak gitu? Betul, betul omongannya bos. Ya, benarnya di mana? Benar, banyak void-void. Kan kalian tidak mengaji tentang dampak baiknya dengan adanya pertambangan yang ada di Kalimantan Timur selama ini. Tapi yang dia omongkan benar, ini benar itu banyak lubang void menimbulkan korban jiwa. Betul bos. Yang saling mana? Sekarang kita bedah kata-kataku tadi. Betul tidak Kalimantan Timur di sektor pertambangan batu bara Betul, penyumbang. menyetor devisa terbanyak Indonesia? Ya, betul. Yang kembali tidak seberapa ke Kalimantan Timur. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pembangunan yang ada di Kalimantan Timur ini Tapi kalian sangat sadar jauh tidak tertinggal kira-kira dengan Pulau Jawa. dengan adanya sektor pertambangan ini sangat membantu masyarakat tentang tenaga Membantu kerja apa? serta ekonomi Masyarakat mana? masyarakat yang berkarya di tambang lah. Kan kebetulan kalian tidak berkarya di tambang sehingga seolah-olah itu dampak terus yang kalian selalu sajikan. Ini tambang resmi apa tambang Resmi koridoran? dong. Atau koridoran? Resmi. Koridoran pun sebenarnya menyumbang juga. Ya, Menyumbang tentang ya. tenaga kerja. Kalau kita berbicara pada poros penyerapan tenaga kerja Pasti itu dong. betul. Nah. Tapi kan kita berbicara tentang bagaimana ketika melakukan pertambangan tersebut tidak dengan good cooling. Mining practice. Oh, good mining practice. Kan kalian yang tidak paham dengan alurnya. Loh, harusnya kan bagaimana cut and fill-nya. IUP maupun PKP 2B itu sudah berdasarkan uji kelayakan. Ya, disetujui tentang izin tersebut, maka si pelaku usaha tambang sudah tahu tentang tata cara menambang yang baik dan benar, tentang ramah lingkungan. Oke. Nah, dampak lingkungan. Ya. Oke. Itu sudah pasti dikaji dan dijalankan oleh pihak-pihak tambang. Berdasarkan aturan. Berdasarkan aturan. Fakta lapangan Aktualnya tidak selaras. yang tidak selaras yang mana? Masih banyak sekali lubang-lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur ini. Menimbulkan korban jiwa. Kalian paham tidak kira-kira? Debu. Ya, sebelum adanya area yang akan diganggu oleh pemilik IUP maupun PKP 2B. Wajib penyetoran jambrek. Ya iya. Dan itu ada kajiannya. Ya, Sekarang? tentang AMDAL. Iya. Jadi sebelum itu dikaji tidak akan disetujuin area yang Iya. diganggu. Untuk mengeluarkan RKAB kan. Pasti. Nah, jambrek yang disetor Store itu store apa dulu bro? Store duit kah? Store muntung kah? Store liur kah? seharusnya pasti berdasarkan store, ya. Undang-Undang 3 Dana. 2020. Dana. Dana dong, dari dana pihak jambrek perusahaan, ya, kan. pemilik Nah, IUP. untuk menjaminkan bahwasanya area yang diganggu, luasan area yang diganggu Ya. akan ditutup kembali. Ya, dengan dana Dengan reklamasi jambrek tersebut tadi. atau jambrek. Nah, tapi kan selama ini mana buktinya? Yang mana tambang kira-kira yang menurut kalian itu memiliki void-void yang masih terbuka? Sangat banyak. Di Banyak, Kilo 5 masih Bos. ada. Ya. Di daerah Samarinda Hulu sana masih ada. Tenggaru seberang masih banyak. Tenggarong seberang masih ada. Terus menurut kalian itu salah perusahaan? Ya berdasarkan fakta yang ada, Kan perusahaan tidak komparatif Kan dalam tadi menutup. itu bahwa ada dana yang dijaminkan sebelum mengganggu area tambang. Berarti Ya. ada dong yang kewenangan dari pihaknya institusi yang Anu, memegang dana tersebut. Bon korporat juga ini. Enggak. Kan pelaku sejarah ya, Ah. pernah tambang, ya kan? Oke. Ya. Pernah menjalankan tentang aturan yang sudah dibakukan. Oke. Sehingga itu sudah pasti normatif yang harus kita jalankan. Pertanyaan yang paling benarnya, Apa itu? dana investor itu sesuai tidak? Pasti sesuai. Karena besaran dana yang disetorkan itu berdasarkan area yang akan diganggu. Siapa yang berkewajiban melakukan reboisasi, Perusahaan, revegetasi? perusahaan, pemilik pemegang IUP maupun PKB 2B. Oke, itu kan perusahaan. Ya, Faktanya perusahaan ada.
Pasti dijalankan, pasti dijalankan. Jadi yang kalian lihat itu hanya segelintir saja, ya, hanya segelintir area yang tampak di depan mata. Tapi aktualnya perusahaan itu pasti menjalankan karena dia tahu bahwa ada yang terendap di pemerintah. Bukan, itu wajib atau tidak? Wajib Sekarang untuk melakukan reklamasi. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, Bang. Hmm. Yang aku heran itu, apakah memang diperbolehkan selain melakukan penutupan lubang void tadi, melakukan reklamasi tadi, apakah ada bentuk lain, misalkan kayak dibikin tambak ikan, kemudian Kalau memancingan, kalau memancingan kah, saluran irigasi, kemudian tempat wisata. Kajiannya itu terlalu panjang karena Ah. air tambang, ya air yang dalam lubang galian tambang, HP-nya itu terlalu tinggi. pasti Anu apa? Zat asam. zat asam, ya kan, pH dan lain sebagainya, ya secara uji baku mutu itu tidak berdasarkan kelayakan. Oke. Butuh treatment, butuh penanganan yang signifikan bila mana akan dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu untuk penanganan pemeliharaan ikan, baik itu untuk tempat wisata ataupun dikonsumsi oleh masyarakat pertanian. Nah itu treatmentnya panjang. Berarti sangat tidak mungkin dilakukan di Kalimantan Timur. Mungkin saja, tapi kan kembali lagi kan ada treatment ya Oke, atau pengolahan ya. yang baik Ah. sehingga air tersebut sesuai dengan uji baku mutu. Nah, sekarang kalau itu tidak dilakukan ya, penutupan tambang itu aku rasa tidak mungkin. Sementara menunda biasanya ya pelaku tambang itu menunda penutupan karena berdasarkan jarak tempuh ya. Area tambang yang telah diganggu dan akan terganggu ini jarak tempuhnya terlalu jauh. Tapi ini hanya penundaan ya. Penundaan. Hanya penundaan. Akibat penundaan tidak dikerjakan. Ya, dikerjakan, Dikerjakan. Bos. Begini, Bang, berdasarkan temuan lapangan dan analisaku, ya kan, terdapat ratusan poin Bro, ada di Kalimantan Timur ini. sarungmu yang bawa kentut kuda itu mana kemarin? Itu sarung Samarinda, Bro. Jangan macam-macam. Enggak, maksudnya dipakai terus, Bang. Sarungnya Kan kan sarungnya di, bawa kentut kuda kan sarungnya kan? kan sarungnya dicuci dulu. Ada, wah ini kawal bicara tentang tambang. Oh iya. Ganti sarung sudah. Sarung. Ganti sarung. Nah, kemarin-kemarin tuh aku cuma bergayaan aja. Aku nih, sekarang aku mau bicara dalam taraf intelektual, ya kan? Bahwa hari ini Enggak, sekarang dulu kan dengan adanya tambang yang ada di Kalimantan Timur ya, kita bicara tentang konsesi yang berizin lah ya. Oke. Kita bicara yang tidak berizin ya dulu. kita bicara berizin dulu. Yang berizin dulu. Berizin. Karena di Kaltim ini tidak ada yang tidak Dampaknya sangat berizin. besar. Coba kalian lihat ya, dulu itu di Kalimantan Timur ini ya, pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh perusahaan kayu, mulai dari HPH Betul. sampai ke Plywood. Ya. Saat ini sudah mulai menyusut ya, entah itu karena cadangan kayu yang tumbuh di sana itu sudah berkurang, sehingga pabrik-pabrik akan tutup dan mengakibatkan ya puluhan ribu masyarakat Kehilangan pekerjaan. pasti. Nah, sehingga berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Oke. Ya. Ah. Banyak sekali masyarakat itu yang menganggur. Nah, sekarang peralihannya ke tambang batu bara yang sudah mulai merapat ke pemukiman. Contoh di daerah Lojanan, di daerah Tegarong, ya kan? Ya. Sudah merapat ke pemukiman sehingga masyarakat itu sangat terbantu dengan cara Enggak, berkarya. enggak dan juga, bekerja. maksudku begini. Maksudku aku potong dulu, Bro. Apa itu? Maksudku begini, Bang. Enggak juga semua masyarakat terbantu. Kalangan tertentu terbantu. Enggak dong. sebentar Bagi yang dulu. lebih tambang. Enggak, Tidak. sebentar dulu. Tambang. Secara menyeluruh, gini, tak ceritakan. Ah. Kamu adalah salah satu karyawan tambang. Kutanya dulu sama kamu. Saat kamu mendapatkan upah, kamu butuh belanja tidak? Belanja, oke. Tentang kebutuhan rumah tangga, Ya. kebutuhan sehari-hari. Oh. Kamu belanjanya di tambang kah? Kira-kira. Enggak, Enggak. di luar. Ya, membantu tidak kira-kira kepada masyarakat yang pelaku usaha, Iya, tadi, atau penjual-penjual tadi? Makanya Ya. itu tadi di kalangan tertentu, membantunya di kalangan tertentu. Terus Sekarang yang tidak tertentu siapa yang tidak terbantu? sekarang begini kan perusahaan itu banyak mana sih orang yang bekerja di tambang dengan misalkan ASN, masyarakat banyak yang mana kira-kira? banyak pekerja di tambang. Kalau enggak aku gini, Bro. Kalau aku Banyak sepakat. pekerja di tambang. Kalau narasinya ekonomi aku sepakat. Hah. Dengan adanya pertambangan, ada masyarakat yang bekerja di sana, Ya, diserap, ya kan? Kemudian perputaran ekonomi lebih Ya. masif, ya dibuktikan misalkan di daerah-daerah pasar itu banyak orang belanja. Bentar dulu, Bro. Bentar. Ya. Nilai apa? Nilai daya belinya tinggi. Tinggi. Betul, itu clear kalau ekonomi, kalau perspektif. Dampak baiknya. Sebentar dulu, makanya tadi aku bilang sebagian. Kenapa aku bilang sebagian? Misalkan di wilayah seberang. Apa itu? Kira-kira mengganggu tidak kemacetannya ketika dia berangkat, ya kan bis-bisnya, itu mengganggu juga bro perekonomian orang, Sebentar, bro. Ini bisnis apa nih? Bis-bis Bisnis tambang. tambang, betul. Kalau aku sepakat juga ini. Bisnis antar jemput karyawan. Antar tentu Iya. karyawan. Nah, gini. Harusnya dibikinkan jalan sendiri lagi. Iya, nggak bisa, nggak bisa, Iya. nggak bisa. Loh. Ini bukan jalan tambang, pasti yang dipakai jalan profesi. Gini, sebenarnya itu ada solusinya. Ah. Kalian yang salah persepsi. Apa? Cuman sejauh ini tidak ada himbauan kepada pelaku usaha tambang untuk menyediakan
halte, atau titik poin untuk berkumpul karyawan saat dia itu berangkat maupun pulang kerja. Kayak mana mau menghimbau bang, sekarang aja perizinan kita Apa ditarik itu? ke pusat semua. Tambang itu berdekatan dengan pemukiman, pasti ada aparatur negara di sana, entah itu perangkat desa, perangkat Ya. kecamatan. Sebenarnya itu yang berhak Apakah mengimbau. perangkat desa, perangkat kecamatan, Berhak. atau sampai dinas Sejauh SDM-nya ini menghimbau, didengar nggak? pelaku usaha tambang itu mendengar dan memberdayakan. Melaksanakan. Contoh, dengan adanya CSR, pasti larinya kepada Kalau CSR kan jelas ada undang-undangnya, satu itu yang nggak bisa kabur. Oke, dong. yang kedua tentang rekrutmen karyawan. Ya. Ah, Untuk kategori non skill pasti memberdayakan warga sekitar tambang. Belum Yang tentu. dilibatkan siapa? Belum tentu. Tentu. Bentar bro, Itu pasti. bentar. Itu pasti. Pasti melibatkan warga lokal. Ya. Iyalah, di demo bubuannya. Iya. Itu. Nah, Makanya demo. didengar. Iya. Enggak juga, bro. Artinya harusnya begini, harus Aparatur negara secara harus dengar. sadar. Nah, Nggak- ini juga. Enggak juga, ntar dulu bang, enggak juga, misalkan di masyarakat enggak juga, bisa aja misalkan kamu dari warga Samarinda, di KTP kan setempat, dipindahkan, tiba-tiba kamu jadi warga sekitar, plus bayar bro, ada kadang-kadang bayar itu. Nah, tahu kalau itu. oknum. Ah, itu nggak tahu. Itu tidak. Kalau kita nggak tahu. Kalau yang namanya di aturan di perusahaan tidak ada yang namanya bayar, karena di saat rekrutmen itu mereka punya kategori skill, non skill, ya kan? Cuma ada pengkategorian. Saat dia skill, rekrutmennya itu boleh dari luar daerah atau mungkin di warga sekitar tambang. Nah, hanya saja ada pengecualian. Pengecualiannya saat dia warga sekitar tambang, pengecualiannya adalah dia tidak harus skill, punya keahlian 100%, 70%, 30-nya di Oke. katrol. Tapi untuk non skill pasti direkrut warga Ya. sekitar tambang dan dilibatkan perangkat desa. Oke, Ya, terus oke. Kalau macet tadi, solusinya apa? Ada tadi perangkat desa tadi dilibatkan. Perangkat desa itu akibat keresahan masyarakat. Kan masyarakat ini yang Ya, merasakan. ya. Akibat macetnya Jalan lintas provinsi. tersebut karena bis-bis karyawan Ya. saat menaikkan penumpang, menurunkan penumpang, ya kan? Sen kiri belok kanan. Ya. Ya. Akibat keresahan masyarakat itu melakukan pengaduan terhadap perangkat desa, perangkat tingkat kecamatan. Pihak aparatur negara tersebut menghimbau kepada si pihak perusahaan. Aku yakin kok, perusahaan itu pasti kooperatif. oke, Pasti satu. akan memberikan solusi. Gini, tambang itu secara analisis untuk keselamatan tinggi sekali. Enggak ada Kak, orang tambang, telepon dulu biar masuk sponsor di sini. Nah, telepon katanya siapa? Hah? Katanya siapa yang itu teleponnya? Supaya masuk sponsor. Itu yang pertama, Bang. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua, terus gimana coba kita melihat void-void yang terbuka tadi tuh? Ngopi dulu. Kabur kawan. Makanya tadi kan bagus, menarik dia. Kita bicara poin, dilarikan ke apa? Ekonomi tadi. Iya. Nggak Terus yang, sejalan. tadi dia punya solusi soal macetan. Kan, karena sebenarnya semua itu kan sudah tertuang dalam aturan, ya kan? Selama pemilik izin UPP maupun PK2B, pasti mereka tidak akan berani mengganggu tambang tersebut, area tersebut sebelum melakukan menjaminkan Ya. dana untuk jamrek. Ya. Nah, sekarang saat itu tidak dilakukan itu kan berdasarkan kajian. Kajian dari si pihaknya inspektur tambang, kemudian pihaknya SDM, pihaknya BLH. Kalau aku begini bang pandanganku. Apa itu? Daripada repot-repot, ya kan, menyuruh perusahaan, karena kan yang aku baca di aturan itu rasanya sanksinya cuma administratif, dicabut izinnya, tidak ada sanksi pidana dan segala macamnya. Terus? Harusnya ada ancaman-ancaman sanksi pidana di undang-undang tersebut terkait tidak ada melakukan jaminan reklamasi tadi. Kemudian kan pemerintah nih yang mengendalikan mereka nih. Ya, Sekarang pemerintah ya. pusat lagi yang pegang. Ya, ya. Kita Kaltim tidak dapat apa-apa nih. Hah? Terus? Kaltim diobok-obok, seluruh izin di pusat. Dananya ke pusat. Kaltim hanya bisa merekomendasikan dan semuanya ke pusat. Hmm? Jadi kita ini minim kebijakan, minim power terhadap pelaku Yang pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini. Ah. Semuanya ada di pusat. Kembali ke Kaltimnya pun sedikit. Nah, aku punya solusi konkret. Ini kalau pemerintah nonton dengarin ini. Bahwa penting bagi pemerintah tersebut membuat aturan pihak ketiga kan aja. Kan dana jambreknya ada nih. Ya. Kasih tempo aja. Hmm. Mungkin misalkan begini bahasanya. Selama 2 bulan atau 60 hari Bekas galian tambang. bekas galian tambang yang tidak direklamasi dan tidak diurus proses jam mereka tadi, Ya. dana jamrek tersebut akan kami serahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan penutupan tambang tadi. Nah, supaya tidak ada miss, kan jangan sampai nih pihak ketiga ngambil alih, ternyata waktu mau nutup miss nih. Dananya tidak ada. Bukan dananya ada tapi galiannya ini lebih luas daripada dana yang disetor. Ya, karena menambah tambang, menambah batunya. Nambah lagi. Narik batunya lagi, Bro. Kan bisa diduga begitu. Iya. Area misalnya itu kan kata kalian. Kan Aktualnya tidak seperti ini kan itu. dugaan. Iya, Kita dugaan. cuma menduga. Izinnya reklamasi. Karena faktanya banyak poinnya masih yang menganga kan. Iya. Artinya kan harus
kalau misalkan sudah pihak ketiga kan dan pihak ketiga tidak bisa menyelesaikan, kita tahu kok masalahnya apa. Apakah masalahnya gara-gara lubangnya lebih luas tadi? Ya. Tidak punya bank soil, tidak ada OB-nya, open border-nya, top soilnya nggak ada. Ngerti aku bang tambang bang. Nah, terus? Belajar kita ini. Nah, terus apa masalahnya? Mengaji juga kita. Masalahnya. Kan gini, kan pihaknya perusahaan kan sudah memenuhi unsur kewajibannya. Tadi itu loh, Iya, sebelum kewajibannya begini bang, kewajibannya menyetorkan dana jamrek. itu sudah dilakukan. Ya. Sebelum mengganggu Terus dia ada wajib Iya. menutup enggak? Terus dia wajib menutup enggak? Kewajiban Wajib. kedua, wajib menutup. wajib menutup. Terus kenapa masih banyak yang lubang-lubang itu? Itu tadi yang kalian analisa terlalu dangkal, ya kan? Yang kalian lihat itu Dangkal kan hanya di apa? tepi-tepinya. Tapi kan memang ada bang, ini bang, aku kasih contoh konkret ya. Ada kurang lebih 50 yang ku ingat ya. 50. Apa itu? 50 korban nyawa hilang tenggelam di lubang tambang. Hah? Itu siapa yang hilang itu? Yang korban itu? Warga. Warga. Ah. Terus? Anak manusia, Terus? nyawa manusia bang, Hmm. tenggelam di bekas lubang tambang. Void. Artinya kita temukan Kembali dengan apa yang gue sampaikan tadi, bahwa di salah satu perusahaan yang pemilik izin ya resmi IUP maupun PKP mereka itu punya divisi HSE, di mana mereka itu sedang mengontrol ya, melakukan, menegur dan menghimbau tentang unsur keselamatan termasuk bekas galian tambang. Jadi warga saja yang tidak paham bahwa area yang belum ditutup bekas lubang galian tambang ya sudah dipasangi rambu. Iya. Rambu itu salah itu wajib satu loh. wajib Bukan sudah rambu, Ya. dipagari harusnya. dipagari di polis lain kalau perlu. Dipagari, kalau Nah, dijaga lubang tambangnya supaya itu. masyarakat tidak menjangkau area yang terlarang tersebut. Itulah Nah apa sekarang yang ini kan sepakat. tidak kan, masyarakat melihat adanya area tambang sehingga tertarik untuk membuat Nggak, jangan selfie. Iya, Jangan juga. Bentar dulu kalau ke masyarakat, ya kan bro? Iya, betul, Masyarakat jangan dulu. Apakah lubang tambang tersebut sudah sesuai SOP tadi? Dipasang rambu? Iya, dipasang rambu. Ada nggak pagarnya? Ada nggak? Coba dulu sih, dilarang mancing. Nggak bisa. di Dilarang Indonesia. mendekat ke area. Bang, jangankan dilihat tulisan dilarang mancing. Dilarang buang sampah. Ikan Nggak kan bisa. lihat itu gugur rambunya, terlungkup. Ya, justru itu. Kalau kalian ikan tahu ya kan harusnya ikan mendirikan Loh, supaya terbaca. bukan. Ada digugurkan bubuhannya yang jaga. Supaya Supaya kan terlihat, biar mau mancing. itu masalahnya. Jangan-jangan, enggak, aku gini bang, maksudku konkret itu begini. Lubang bekas tambang itu seharusnya ada yang jaga, dipagarin, dipasang rambu. Paling pasnya direklamasi, Itu wajib. itu wajib kan, itu iya. pasnya. Tapi kan fakta di lapangan apa? Yang jaga kada ada. Rambu. Syukur berpagar. Suku-suku ada lambunya. Rambunya ada, tapi gugur tadi. Iya, tapi gugur tadi. Tapi- Bisa juga ada yang jaga. Ada juga. Tapi mengulurkan mancing. Ada juga. Ayo mundur sebenarnya. sini aja. Ada bekas tambang yang memang dimanfaatkan oleh si pihaknya pelaku usaha tambang. Ada beberapa. Ada beberapa. Contohnya seperti yang Bisa dihitung satu jari lah, bisa dihitung satu jari lah. Kebanyakan sih. Ya. Jadi poin itu dimanfaatkan mereka untuk menjadi Wisata. bukan penampungan air dalam menanggulangi debu yang sangat tebal di daerah tambang. Jadi di sana dibuat namanya water fill, ya, tempat pengisian air. Nah, saat itu dibuat pasti sudah steril dari jangkauan masyarakat, berdasarkan ada himbauan, entah itu rambu atau mungkin Itu kalau masih di tengah. Aku sepakat itu bro, kenapa? iya memang itu memang digunakan. Aku sepakat karena apa? Karena kan masih dipakai bubuannya. Di tengah itu, Bro. Oke. Dan itu dipakai bubuannya. Posisinya voidnya di tengah, bukan Iya. di ujung-ujung. Dan dipakai bubuannya. Kok di ujung aja ujung ibuannya? Ujung Jadi ibuannya. begini bang, nggak bisa kita kasih tulisan dilarang mancing, dilarang mendekat. Gini, nah, Ada bro. iwaknya aja bubuan. Sekarang ini Munjun aku. lebih cenderung konsesi-konsesi yang ada di Kalimantan Timur ini sudah merapat ke pemukiman. Nah, jadi gini sudah Bang, Tidak nah. seperti dulu, ya kan, jauh dari pemukiman. Dan tapi bang ada lucunya ini. Apa itu? Kalau kita tulis dilarang mancing, dilarang mengunjun, Ah. itu klasik. Bukan. Dan bentar terlalu ringan. Larangannya tidak Ini seperti bang, itu. ada di beberapa daerah lokasi lubang bekas galian tambang yang belum ditutup dan itu kerap kali dijadikan wadah bubuan munjun atau mancing, spot mancing tadi. Dibikin cerita horor, tuh hantu ya. Ah. Tetap munjun. Kan munjun sana ada yang meninggal ya. Si pungul itu. Ada yang meninggal ya, tetap munjun. Sudah mati sudah. Artinya bukan jangan salahkan bubuhan munjun. Ya, Jangan bro. salahkan bubuhan mancing. Salahkan harusnya ditutup. Nah, Itu gini paling sudah. komplit, Nah, gini, ya. Bang. Akhirnya Artinya gini sekarang kalian lihat. Nah, Kalian pernah tidak jalan ke arah Tenggarong seberang? pernah. Pernah tidak Kiri. sebelum simpang Lembu Suwana Kiri itu? jalan. Kiri jalan. Oh, dari sangat Suwana. luas. Ada danau. Sekarang kalian tahu tidak progresnya mereka seperti apa? 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 Ngepil, menimbun. Sekian lama itu.
Ya iya, kan yang tadi kan tertunda dan sekarang sudah dijalankan. Bro, Tapi- sepakat. Mungkin kita bisa sepakati. Itu salah satu contoh. Hanya kalian satu duga bro tadi. dicontohkan bro. Dan itu pernah aku demo. Aku demo itu. Nah, itu yang benar. Bila mana memang sudah tidak dilakukan Bukan, kewajibannya, demo aja. Oh iya bang, masa harus menunggu kami? Kan demi kepentingan masyarakat, Iya, keamanan. jujur. Ya kan? Ya caranya Aku supaya dari tadi mau sebut perusahaan, supaya cuma kan kurang etis lah kalau aku sebut pihak perusahaannya perusahaannya ini. itu bisa kooperatif, ya demo aja tidak apa-apa. Nggak, aja gini aja bang, kita ini kan menunggu juga karena hari ini, bukan juga menunggu sih, karena kita melihat fakta di lapangan juga terjadi. Karena begini, kulihat, nggak ada juga langkah konkret dari perusahaan, mungkin hanya salah satu. Aku yang masih curiga dengan kalian ini, kalian menganalisanya bukan tambang yang memiliki izin resmi. Resmi. Resmi Ini bos! bicara resmi nih. Ini bicara resmi bos, resmi bos! Nah, Resmi Karena bos! kalian lihat secara kasat mata, kan penambang ini kan sekarang variatif. Ada, kami mengerti Nah. yang mana resmi dan mana yang tidak. Ya, Yang kan mana itu yang harus mempunyai kalian iup, yang pilah-pilah. mana tidak tahu, sangat-sangat tahu. Terus yang kalian Kita ini nunggu, asumsikan? kita ini nunggu langkah Yang konkret resmi. pemerintah. Apa langkah konkret pemerintah supaya kita tidak melihat lubang-lubang void lagi? Ya, apakah tidak sebaiknya ke sana? Karena tadi itu kan bahwa ada Bukan. dana jamrek, ya kan? Nah sekarang tadi usulan dari dia, ya kan? Ah. Bahwa Kalau- dana jamrek itu kalau aku apakah mengajarnya, tidak sebaiknya, Kalau aku tadi ngajarin bukan pemerintah saja, pemerintah dan pelaku usaha tambang yang ya yang berkepentingan langsung. PK2 dan segala ya. macamnya tadi. Kenapa? Ya berunding lah kalian. Kalau memang tidak mau ngambil dana jamrek, ya karyakan yang lain kontrak ketiga. Kalau aturannya menghalangi, revisi aturannya. Atau jangan-jangan juga aturan ini bro, yang punya tambang PKB 2B, yang punya tambang-tambang UOP, besar lah, ya. UOP yang besar lah ya kan di Kaltim ini. Hmm. Kenapa aturan itu ditarik ke pusat, langsung ditarik ke ibu kota, ya kan, langsung dari kewenangan dari pemerintah pusat? Karena yang punya tambangnya orang pusat bro, bukan orang sini. Diduga kuat. Kebanyakan. Diduga kuat. Diduga kuat. Misalkan yang dikutip. Dikutip misalkan ya kan. Ya, ya, ya. Di Kukar ada beberapa. Hmm. Yang, Itu kan yang di Kalsel ada jual. Ada jual, Diduga juga. Tapi banyak juga warga lokal juga yang memiliki konsesi. Ada beberapa Tapi juga yang sangat-sangat kecil. sangat kecil. Ya karena memang itu tadi betul memang untuk memiliki izin yang besar pasti butuh investasi yang sangat besar. Anunya banyak berapa bro? Tadi kamu bilang batunya banyak. Batunya dibawa ke mana? Ke- Hari-hari kita lihat ponton Kita lewat. Iya. Mas mahal hitam. itu. Lah iya. Uangnya kemana? Uangnya mana bos? Ke Jakarta bos. Yang punya orang Ayo Jakarta dong, bos. ke Bayar- Diduga ke kuat. Bayar Munchen. Bayar Munchen. Bayar Ya, Munchen, betul Bayar juga, Munchen. betul juga Bayar Munchen. dong yang menikmati itu, ya. Iya. Oke, Jadi oke. bukan hanya sebagai pemilik pemilik izin, bukan. Jadi berat. Jadi berat juga bang. Berat juga kalau kita harus turun segala macam. Karena pertama aturan di pusat. Yang kedua yang punya tambang orang pusat. Di sini ketika datang, saya di sini mas hanya meneruskan apa yang masnya sampaikan, apa yang masnya. Terlalu Begitu aja. normatif. Normatif aja. Dari Karena pihak mana nih? dari pihak Pemerintah? Daerah. daerah Karena kewenangan sudah diambil oleh pusat. Ketika Jadi kita ke kok- tambangnya, Jadi kupikir tuh begini. Pemerintah daerah dan perwakilan yang ada tambang di sini, Bang, pasti jawabannya begitu. Nanti kami teruskan ke pimpinan direksi. Hmm. Itu kan normatif. Nah, sekarang untuk merubah Dan itu kami seperti apa? tunggu pun Untuk- nggak ada hasilnya. Jadi seperti apa kita untuk merubah itu? Ya aku bilang tadi ubah dulu aturannya. Untuk Kalau dikembalikan memang ke tidak ada daerah. ya, kalau tidak ada ya, kembalikan ke daerah. Daerah juga dipertegas di Undang-Undang Minerba itu bahwa dana jamrek tadi kalau sampai 2 bulan atau 3 bulan lah, Hmm. kasih lama sedikit lah ya. Tapi tetap di pusat. Sembarang ada bagusnya di daerah. Di daerah. Baru aturan tadi 3 bulan, kalau lubang bekas tambang ini tidak ditutup, Hmm. dana jamrek lempar ke Maka? pihak ketiga buat melakukan penutupan. gelang Tapi- tambang tadi. tapi diperjelas. Plus, kalau maksudnya plus dengan biaya Iya, itu bagus sebenarnya itu tadi seharusnya ya kan. seperti itu. plus juga bro, harus dikawasi. Plus kita nih. Ya, sekarang plus juga, tambah juga, ketika sudah di pihak ketiga kan, jangan ditambah lubangnya lebih besar. Harusnya digali, artinya pengawasannya lebih ketat dong. Sementara ini, sebenarnya kuduga ya, Ya. diduga kuat, takut ada pihak ketiga yang melakukan penutupan tadi, Dan karena tadi bukan tidak sesuainya dana jaminan reklamasi karena area dengan area yang luasan. diganggu. Enggak lah. Dugaan kuat. Enggak lah, jadi- Tidak punya bengsoid. kalau yang namanya sudah dialihkan ke PK3 pasti kan berdasarkan kajian-kajian. Ya kan Ya, karena seharusnya seperti itu. ini sudah berbau tentang biaya. atau bisa jadi ketika orang pusat datang, aku mau lihat nih, mana sih pertambangan kalian, Udah rapikan. Enggak bro, belum tentu. Apa? Ya kalau itu sampai tambang, kalau dibelokkan ke warung makan,
Diduga lah. Diduga. Tinjauan pasti dilakukan lah. Inspektur tambang itu melakukan inspeksi seperti 3 bulan sekali untuk mengevaluasi tentang kemajuan Dibuatin tambang. konten tadi ya. Setelah, enggak lah, pastikan ke Tapi area-area kan sekarang tambang. ada konten bang, adalah Ada tambang, bikinkan konten. dibikinkan Itu konten kan sekarang. orang tertentu saja, ya kan? Kebetulan sekarang ini kan lagi musim sosial media. Dan gitu bang, maksudku bagus dia bikinkan konten biar masyarakat bisa melihat. Oh itu kan. bagus. Nah, Jadi menyentuh masyarakat langsung. iya, tapi Tahu masyarakat. tapi yang dikontenkan area-area yang Baik. belum terganggu atau yang terganggu sudah diperbaiki. Karena cukupnya kecil diperbaiki, diduga, ya kan? Sejauh ini aku rasa tetap berjalan itu tentang penutupan bekas galian tambang. Misalkan 10 dari 1. Kalaupun ada, ini masalahnya hanya penundaan saja. Ya kan? Tapi pasti akan reklamasi. Kenapa? Perusahaan lo sudah merasa rugi kalau sampai itu tidak dilakukan penutupan tambang, reklamasi, revegetasi itu karena Pak dana jamret itu tidak akan keluar. Tapi sebenarnya bagusnya tambang ini bang, dibikinkan anu aja, di apa sih kayak bahasa kasarnya tuh diolahkan anu aja, apa izin tambang rakyat aja, bagus itu. Koridor. Tambang rakyat. Sekarang kalau tambang rakyat, pelakunya adalah rakyat, paham tidak tentang yang tadi disebutkan? Ya, Good tentu management. belajar dong. Makanya dikasih pemahaman. Dikasih pemahaman dong. Di belakang saya ajarin. Sejauh ini yang kita lihat, ya kan banyaknya galian tambang Masa itu. sekian puluh tahun lamanya tambang ada di Kalimantan Timur ini, Hah? masa SDM kita belum mumpuni buat Sudah jago, tapi untuk menggali jago, untuk menutupnya susah. Cobalah lihat ini yang ada di jalan. karena kan bukan tambang rakyat itu. Apa itu namanya? Tambang luasan kan. Dan tambang- memberdayakan tambang- masyarakat. Bukan tambang rakyat kan izinnya, tapi tambang yang bukan. besar. Bukan. Nah, tambang Tambang besar. yang tidak berizin. KPC. Ah, Karungan Primangkul. Itu ujar apa? Ujar gubernur sebelumnya. sudah gubernur paham, sudah mengerti tentang penggalian, sudah mengerti tentang spesifikasi daripada kualitas. Masyarakat Kalimantan Timur itu sudah cerdas. Tapi kan kenapa juga mereka tidak tutup? Yang tidak, itu Bukan, yang belum Bang. diberikan edukasi. Bukan. Mungkin kenapa mereka tidak menutup? Kenapa? Dicontohkan oleh tambang-tambang Tidak, resmi. karena menutup galian tambang itu pasti berbiaya. Dan itu juga malas dilakukan oleh tambang-tambang resmi kan? Tidak dong, karena tambang resmi itu sudah mengalokasikan dana. Ya sudah, kalau begitu kita sampaikan kepada pemerintah pusat agar dievaluasi kembali terkait izin-izin tambang yang ada di Kalimantan Timur guna memastikan lubang-lubang proyek tersebut bisa direklamasi. Ya. Agar apa? Agar Kalimantan Timur ini tidak juga menjadi daerah dengan kerusakan alam yang jauh lebih besar dan menghindarkan dari bencana longsor dan banjir. Satu lagi, Bro. Apa? Supaya yang punya tambang juga di pusat mendengarkan kita. Jur. Cepat juga ditutup. Oke. Jangan menikmati hasilnya. Bukan ditutup izinnya, bukan kan? Bukan, ditutup bekas lubang galian tambang. Ditutup lubang tambangnya. Bisa tutup izinnya ganti tambang rakyat. Ya, oh ya itu perlu dikaji aja itu. Tambang rakyat ya. Sudah sejauh mana kompetensinya? Tambang rakyat. Ya, itu nanti Iya. kita uji lagi. Hmm. Kan bagus kalau tambang rakyat. Masing-masing berapa hektar Nah, luasannya. Kesa tambang-tambang juga kada menikmati, bolehkan aja. Sudah boleh. Lalu boleh. Boleh kan aja. Kalau sudah kena pemerhati.